Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Khadatul Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kita memulai dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga melalui kajian ini Allah tambahkan kemuliaan, cahaya dan kebaikan untuk beliau. Dan dengan demikian kita memohon semoga kebaikan-kebaikan dimaksud dipercikan pula kepada kita yang belajar di kesempatan subuh kali ini. Kita masih di penghujung halaman ke-24 bagian terakhir. Ini bagian yang menekankan pembahasannya pada para pengajar ilmu, para ustadz, para kiai, ya, para pengajar umumnya. Lalu setelah bab ini selesai, masuk kemudian pada para penuntut ilmu. Jadi seimbang. Nah, demikian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya para ulama mengambil dua esensi pembahasan ini dalam bab ilmu. Itu dari utamanya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Didokumentasikan hadis ini kelak oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis yang ke-8. Lalu dikutip oleh beberapa ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Yahya bin Sharaf rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam 42 hadis di Al-Arba'in, itu nomor hadis yang kedua. Nah, ini Jibril alaihi salam datang dengan dua sifat. Sifat sebagai pembelajar, sifat sebagai seorang pengajar. Ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi, shadidu sawadi asy-sya'ri, la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام." Nah, sampai di sini ini ada sikap adab seorang penuntut ilmu. Kemudian ketika Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila." Qala sadaqta. Fa'ajibna yas'aluhu fayusaddiquh. Ketika Nabi menjelaskan, tiba-tiba orang ini yang disifati penuntut ilmu tadi mengatakan, "Engkau benar ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, kami ini heran, orang ini bertanya tapi juga membenarkan. Nah, di sini ada uslub pengajar ilmu. Maka nanti di akhir hadis yang viral itu, ya, setelah bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, tanda-tanda kiamat, Nabi menjelaskan, "Huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Dialah Jibril alaihissalam yang menyamar sebagai penuntut ilmu sekaligus pengajar ilmu, mengajarkan pokok-pokok agamamu. Dari hadis yang terlihat singkat dan padat ini tentang pokok-pokok agama. Jadi kalau berislam tuh pokoknya itu ada 3, pengingatnya 1. Jaga ini saja sampai meninggal. Ya, jaga sampai meninggal. 1, Islam. Ya, pokok kita sebagai muslim menunaikan tuntunan dalam Islam. Ya, ini yang selalu diingatkan di dalam kesempatan setiap pekan, khususnya di khutbah Jumat. Dengan seringkali khatib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam tausiah takwanya, mengutip Al-Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-102. "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai semua orang yang telah beriman dimanapun berada, buktikan keberimananmu kepada Allah dengan meningkatkan takwamu kepada Allah secara serius, dengan sungguh-sungguh. Jangan di masjid takwa, keluar dari masjid tidak takwa, di rumah takwa, di kantor tidak takwa. Maka keluarkan ayat-ayat takwa yang membimbing seluruh elemen tubuh kita ini, sehingga mata ketika melihat bertakwa,
Telinga ketika mendengarnya menggunakan takwa. Lisan ketika berbicara, pembicaraannya membawa unsur takwa sampai ke ujung kaki. Nah, tunaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena itu nanti ada takwa ritual, ada takwa sosial. Mendidik anak dengan baik itu bagian dari takwa. An-Nisa di ayat ke-9. Ya. Kita merencanakan program nih, kegiatan kita sampai diridhoi oleh Allah sampai pulang, itu bagian dari takwa. Di Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu, ya. Nah, segala bagian unsur takwa ini jaga, pertahankan sebagai seorang muslim. Jangan sampai wafat kecuali menjadi muslim yang baik. Pastikan dalam wafat itu kepada kita menjadi bagian dari muslim yang baik. Nah, muslim yang baik itu pokoknya ada 5. 1, menjaga syahadat dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jangan sampai ketika meninggal tidak bertauhid. Nah, cara menjaganya bagaimana? Ada 2 nanti. 1 dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dari mana taunya dengan ilmu? Di Quran surah 47. Ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Terjemahan begitu. Tapi kalau kita gunakan pendekatan ilmu saraf, fa'lam, maka bersegeralah engkau punya ilmu, punya pengetahuan, annahu, untuk menetapkan dengan kuat pada jiwamu, mengikat jiwamu, la ilaha illallah, agar engkau punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mesti ada ilmunya. Nah, ilmu itu yang disebut dengan tauhid namanya, supaya imannya terikat di dalam jiwa. Jadi kalau ditawarin sembako tidak lepas ikatannya, ya. Nah, perempuan-perempuan belum nikah nih hati-hati, jangan sampai dengan kalimat-kalimat yang terasa terdengarnya indah, ya, hanya 2 kata, aku mencintaimu, gitu kan. Nah, tiba-tiba lepas ikatan imannya, itu bahaya tuh. Nah, kalau diikat pakai ilmu, ilmunya bagus, ikatannya kuat, ikatan itulah yang disebut dengan akidah namanya. Dari kata aqada, ya, sesuatu yang terikat dengan kuat. Nah, itu mesti pakai ilmu, ngaji karena itu. Yang kedua, cara mengikatnya dengan amal. Amal itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Nah, karena itu seringkali kita temukan kata iman itu sering diikat dengan amal soleh dalam Al-Quran. Kata iman pertama di Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang takwa itu, ya, yang sejati itu orang yang mampu selalu meningkatkan imannya, dan dia jaga itu dengan menyempurnakan amal solehnya. 1, salat. Karena itu di salat selalu di-charge syahadat kita. Dalam tahiyat kan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu ya, menjaganya lewat ilmu dengan amal. Kemudian yang kedua, ya, turunan setelah syahadat itu, jaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Ya, ini syarahnya penting nih. Menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Maka perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak salawat, ya. Nah, itu menumbuhkan cinta pada Rasulullah. Dengan kecintaan itu mudah ikut. Ya, biasanya kalau cinta itu ikutnya mudah. Tapi kalau kurang rasa cintanya itu, menerimanya itu agak kurang. Kalau sudah ada rasa cinta, Nabi ajarkan sholat, Nabi minta zakat, dia zakat. Makanya yang ketiga, sebagai muslim sepanjang hidup berusaha maksimal supaya bisa zakat, ya. Kemudian puasa, kemudian haji, ya, setidaknya umrah. Berusaha supaya bisa haji, bisa umrah. Sekalipun kemudian dalam ajalnya tiba dia belum mampu menunaikan, tapi tercatat usaha untuk bisa menunaikan itu.
Nah, ini aja 5 yang pokok ini jaga selama hidup. Bikin tabel begini. Ya. Nama saya Adi Hidayat. Rukun Islam pertama syahadatnya bagaimana? Kecintaan pada Rasulullah bagaimana? Yang kedua, sholatnya bagaimana? Bikin diagram sholat itu. Yang pokok tambah yang sunnah. Selama hidup sholat apa yang belum pernah dikerjakan? Simple. Yang ketiga, zakat. Udah pernah zakat belum? Usaha bekerja supaya bisa zakat. Itu orang beriman. Kalau belum beriman, dia dagang, dia bisnis, usaha untuk kaya, wajar. Belum ada iman. Antum udah punya iman. Pembedanya apa? Kalau cuma kerja usaha supaya bisa kaya, yang belum beriman juga bisa begitu. Terus pertanggungjawaban iman kita di hadapan Allah bagaimana? Ya, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Talha radhiyallahu taala anhum jami'an, itu mereka berusaha dagang supaya kaya sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, orientasi karyanya itu dengan bekerja itu tujuan utamanya untuk memenuhi ridha Allah. Yang Allah perintahkan lewat dagang saya ini apa? Oh, ternyata amal soleh, zakat, bisa infak, bisa sedekah. Nah, cara berpikirnya begitu. Ya. Nah, demikian jaga sampai kita kemudian wafat. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk menguatkan itu nanti ada sumber kekuatan dalam diri kita, sumber cahayanya. Nah, kalau ini kuat, Islamnya kuat. Itulah yang disebut dengan iman. Ya, iman itu nuklearnya tuh, sumber kekuatannya. Jadi kalau imannya kuat, nanti memancar ya ke bagian tubuh-tubuh kita ini untuk membimbing tubuh berperilaku sebagai muslim dengan imannya. Tadi yang saya katakan, bicaranya pakai iman, mendengarnya pakai iman. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria beriman, kalau dia beriman, matanya dalam melihat akan dibimbing oleh imannya. Kata imannya tak bagus, palingkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharqu min qaum, hai semua orang yang beriman, imanmu membimbing lisanmu untuk berkata yang baik. Iman tidak akan membimbing engkau untuk mudah mencela. Sampai ke ujung kaki. Cara menguatkan iman itu pilarnya 6. Maka keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin tabel lagi. Saya sebagai mukmin, level iman saya di mana nih dari 3 itu? Lemah, sedang, atau kuat? Nanti urutkan yang 6 ini. Hubungan saya dengan Allah bagaimana? Kenal tidak dengan malaikat? Ada kitabnya Syed Sabiq itu bagus ya, namanya Al-Aqaid Al-Islamiyah itu menguraikan urutan-urutan keimanan itu bukan sekedar dengan hafalan, tapi juga dengan pengenalan dan pendalaman. Anda hafal misalnya jumlah malaikat yang pokok yang terkait dengan aktivitas hidup kita, misal ada 10 dari Jibril sampai Ridwan. Nah, yang pokok terkait hidup kita, apa tugas malaikat itu dengan kita? Dipelajari, dari pelajaran itu dipraktekkan dalam hidup. Misal malaikat Mikail ditugaskan menurunkan rizki misalnya. Apa sifat-sifat yang menyertai malaikat Mikail itu? Senang tempat yang bagaimana, senang amal yang bagaimana, senang keadaan kita seperti apa. Sehingga dengan mengenal itu kita persiapkan supaya rizki mudah turun. Anda berdoa di rumah, tapi rumahnya nggak disenangi malaikat, bagaimana rizkinya bisa turun? Nah, belajarnya begitu. Kenal malaikat maut misalnya, ya, tahu malaikat maut Israel, pelajari sifatnya, bagaimana sifatnya saat datang, bagaimana tanda-tandanya ketika datang, ya, supaya punya persiapan ketika pulang. Nah, ini yang kemudian kita keluarkan, sehingga dengan pendekatan 6 itu sampai qada dan qadar. Biasanya yang 5 itu mudah dikaji dan agak mudah dipraktekkan, tapi yang ke-6 itu seringkali dipertanyakan. Kalau yang ke-5-nya kuat, yang ke-6-nya mudah, maka sama seluruhnya antara suka dan duka. Kalau sedang suka itu bersyukur, kalau duka dia bersabar, maka sampailah kepada level halawatul iman. Ya, ya Allah, kenapa harus saya yang di PHK? Ya, terus kenapa harus orang lain? Ya Allah, sampai kapan sakit ini akan hilang? Nah, itu kalau paham qada dan qadar, semua arah ujian diarahkan kepada syukur dan sabar. Nah, ini level iman yang 6.
Kalau sudah imannya bagus, keislaman dijalankan, tinggal yang ketiga, yaitu selalu merasakan diawasi Allah dalam beraktivitas. Itulah ihsan. Tinggal tunggu kiamat. Imma kiamat sughra untuk orang beriman semua, wafat. Tunggu sampai wafat. Ya, setelah orang beriman semua meninggal, kiamat kubra yang datang. Dalam rangka dia kemudian akan menuju wafatnya, dia akan melewati berbagai era. Pelajari eranya supaya antum tahu antum hidup di era apa. Karena nanti ada beberapa era itu yang akan dihadapi, kata Nabi, di masa depan saat Nabi bicara 15 abad yang lalu. Ya. Apa di antara eranya? Anda akan saksikan ada suasana yang terbalik. Ya, mohon maaf, kebaikan dinilai dengan kesalahan. Kesalahan tiba-tiba jadi baik. Ada hobinya materialisme, meninggikan bangunan, memperbanyak harta, tak peduli bagaimana meraih caranya. Ada banyak keterbukaan dalam aurat. Nah, hidup di era apa? Kalau hidup di era itu, apa solusinya dari Nabi yang memberikan bimbingan kepada kita? Itu aja jalani sampai meninggal. Nah, itulah yang pokok. Hadis-hadis terkait dengan ini dikumpulkan oleh para ulama maknanya, maka menjadi materi sebagai pedoman hidup. Itulah yang dikenal dengan adab di kemudian hari. Maka di antara adab itu dikumpulkan pada sifat utama di hadis dimaksud, ada adab untuk pengajar, ada adab untuk pelajar. Nah, kita saat ini memasuki di akhir halaman ke-24, adab untuk pengajar. Supaya antum tahu ustadz-ustadz yang baik bagaimana. Kalau sudah tahu ustadz yang baik, kiai yang baik, nah disitulah ada keberkahan ilmu. Kan sering disampaikan nih, tadi di Al-Azhar kan disampaikan juga oleh Ustaz Khunaif itu, ya, nanti ada kajian ini, kajian itu, kajian ini, kajian itu. Di masjid lain juga banyak, ya. Nah, apa standarnya dari Nabi SAW untuk mengetahui bahwa pengajar-pengajar itu baik menurut Allah dan Rasulnya? Maka para ulama membuat satu keterangan-keterangan, yang keterangan ini didasarkan pada pemaknaan intisari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara ulama yang menyusun kitab terkait itu adalah Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Maka kita akan memulai di bagian paragraf yang terakhir dari apa yang beliau tuliskan ini, supaya memberikan pencerahan dan pembekalan kepada kita bagaimana menemukan para ulama, para ustadz, para kiai yang diberkahi oleh Allah, cirinya seperti apa, dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan ilmu yang baik darinya. Nah, ini pengantar supaya sebelum kita masuk ke kajian kitabnya, kita mengerti apa yang mau kita bahas. Bisa dipahami insyaallah. Baik, yuk kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, uqubatul ilmi mautul qalbi. Faqila lahu ma mautul qalbi? Qala talabud dunya bi'amalil akhirah. Alhamdulillah min dzalik. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengingatkan, siapakah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini? Nah, ini penting, nah, supaya kita mengetahui sirah dan ibrah perjalanan hidup seseorang, lalu belajar dari perjalanan hidup itu apa yang bisa kita gali. Dan alhamdulillah saya membuat catatan-catatan, Pak, Bu, untuk memperjelas ini. Jadi bikin syarah sendiri, ya, hasyiah, bukan syarah, hasyiah, catatan-catatan sendiri, nulis sendiri dari keterangan-keterangan ulama. Nah, ini bukan berpikir sendiri, tulis sendiri, bukan. Ulama nyampaikan apa, kita rangkum, kita berikan catatan-catatan. Nah, ini saya nulis nih. Jadi kalau gurunya nulis, muridnya nggak nulis, keterlaluan. Bikin kecil catatan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita tahu apakah radhiyallahu ta'ala anhu ini makna yang pertama, golongan sahabat, atau makna yang kedua, bukan sahabat tapi amalannya diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dilekatkan
nama sifat yang serupa dengan para sahabat. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau lahirnya di Madinah. Ya, lahir di mana? Di Madinah, di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun 21 Hijrah. Ya, jadi masih berkehidupan 2 tahun sebelum Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu selesai dan wafat. Jadi masih mengalami masa sahabat. Lahirnya bukan di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dari sini kita simpulkan kalimat radhiyallahu taala anhu bukan menunjuk kondisi beliau sebagai seorang sahabat, tapi amal dan kehidupannya itu mirip-mirip sahabat, sehingga disifati oleh para ulama dengan radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha nanti pernah memberikan komentar. Di antara komentarnya ketika beliau ini tumbuh dan berbicara, kata Sayyidah Aisyah, siapa yang barusan itu bicara seperti pembicaraan siddiqin, ya, orang-orang yang benar imannya, benar amalnya dari kalangan sahabat. Karena ayahanda sendiri pun, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendapat gelar apa? As-Siddiq. Itu oleh Sayyidah Aisyah dinilai perkataannya saja, baru dengar kata-katanya itu disimpulkan ini perkataan para sahabat ini. Jelas? Baik. Nah, kita kembali dulu. Jadi lahir di Al-Madinah Al-Munawwarah tanggal 21 tahun 21 Hijrah. Nanti wafat tahun 110 Hijrah. Itu bersamaan dengan 642 Masehi, wafatnya 728 Masehi. Ya, di bulan Oktober tanggal 15. Ya, bulan Oktober 728 Masehi. Saya agak cepat Bapak Ibu sekalian. Ayahnya itu seorang budak dulunya. Nah, ini penting nih. Ibunya pun itu punya sifat yang sama, budak. Dulu di era-era itu kan masih belum selesai perbudakan. Di semua wilayah di bumi itu. Di Eropa ada perbudakan, ya kan? Masuk ke Timur Tengah ada perbudakan. Ke wilayah Asia juga demikian. Islam datang untuk menghilangkan dan meruntuhkan perbudakan itu. Maka Anda akan lihat ayat-ayat yang turun itu betapa banyak urutan-urutan yang mengeluarkan manusia dan membebaskan itu semua dari jenis-jenis perbudakan. Ada yang dengan pernikahan, ada yang dengan dorongan untuk membebaskan dengan harta beli, seperti Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, ya. Jadi spirit Islam itu datang membawa kedamaian, kemerdekaan dan kesejahteraan untuk semua. Jadi sebelum PBB dan berbagai belahan dunia berbicara tentang hilangnya perbudakan 15 abad yang lalu, Islam sudah mempraktekkan itu semua, ya. Dan diantara nanti cara-cara untuk menghilangkan perbudakan itu secara bertahap dalam pergantian zaman, itu diantaranya dengan pengasuhan, pembebasan, dan ada pada nilai-nilai pendidikan. Itulah nanti yang dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau ini bapaknya dulu termasuk budaknya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu dalam satu riwayat. Ibunya namanya Khairah. Khairah ini juga budak atau asistennya dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Yang ingin saya katakan, bagaimana dua sosok mulia ini, baik sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ataupun juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berdua membebaskan unsur pembudakan melalui sifat-sifat pekerjaan yang baik dan mudah, dan mengantarkan anaknya pada orang yang merdeka. Saya ambil contoh pada ibunya dulu, Bu. Jadi ibundanya Al-Hasan Al-Basri ini itu mengabdi kepada Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha.
istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita semua. Yang paling menarik apa? Diberikan tugas sesuai dengan kadar kemampuannya. Kamu bantu ini, kerjakan ini. Qadar Allah saat bertugas itu punya anak baru lahir namanya Hasan ini. Ya. Al Hasan bin Yasar Al Basri. Baru lahir Al Hasan ini, baru tumbuh. Saat terlahir karena harus menunaikan tugas dan menaati beliau ini Ummu Salamah, maka dalam kondisi masih memberikan ASI-nya, ditinggal untuk mengerjakan tugas, maka apa yang dikerjakan oleh Ummu Salamah? Beliaulah yang memberikan ASI untuk Al Hasan Al Basri ini. Jadi beliau ini, Imam Al Hasan Al Basri, itu periode hidupnya dalam pengasuhan saat diberikan ASI, sempat diberikan ASI oleh ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kemudian para ulama menyimpulkan, oh ini ada keberkahan-keberkahan mulia dalam ASI yang kemudian didapatkan oleh Imam Hasan Al Basri. Ini yang memudahkan ilmunya masuk, ini yang memudahkan akhlaknya itu bisa ditiru, ini yang memudahkan segala perilakunya bisa diteladani. Yang kedua, dalam kesibukan ibundanya bekerja itu, kadang ya Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membawa Imam Hasan Al Basri kecil ini, itu suka dimintakan pada sahabat-sahabat yang lain untuk didoakan, termasuk dapat keberkahan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allahumma faqihhu fid din wa ahbib lahun nas. Ya Allah, mohon pahamkan ia, berikan ia kemampuan untuk memahami dan mengajarkan segala ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dan jadikan ia termasuk orang-orang yang dicintai oleh khalayak ramai. Doanya Umar. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan tuh? Dekatkan anak-anak semenjak dininya dengan orang-orang terbaik di zamannya, pintar dan soleh. Kalau sempat bawa ke majelis ilmu, ya, di lingkungan yang soleh. Nanti saat tumbuh Imam Hasan Al Basri karena dekatnya dengan orang soleh, didoakan oleh orang soleh, maka cintanya pun pada orang soleh. Dari kecil sudah senang kajian-kajian, sudah senang dengan ulama. Tidak ada bagian hidupnya kecuali datang ke ulama, datang ke sahabat, datang ke sahabat, datang ke sahabat. Tiap hari belajar ilmunya, belajar akhlaknya, belajar amalnya. Dan itulah yang membentuk karakter beliau sampai tumbuh dewasa. Anak-anak kalau didekatkan dengan ulama, tentu melihat ustaz akhlaknya baik, ilmunya bagus, dalam kajian dibawa, diberikan kisah-kisah ustaz itu pada anak itu, diberikan motivasi pada anak itu, nanti tumbuh kecintaan. Dari kecintaan itu pengen lihat, sekedar lihat, ya, tumbuh dia, tumbuh dalam keadaan senang ilmu, senang alim, senang ulama. Itu akan membentuk karakter di kemudian hari. Walaupun nanti melewati fase kehidupannya sebagai remaja, kadang ada isengnya, kadang ada jahilnya, tapi hasil dari benih pendidikan kecil ini akan muncul di kemudian hari. Ada ulama besar yang waktu kecil yang ngadu ayam, tapi setelah dewasanya ternyata jadi penulis tafsir, ahli ilmu, ya, dan jadi teladan dalam kehidupan. Saya tidak sebut namanya, cari sendiri aja. Itu banyak tuh. Jadi kalau dari kecil kita siapkan demikian, itu tumbuh dewasanya. Nggak apa-apa kajian bawa anak-anak, ya, maka fasilitasi tempatnya tuh. Lazar tuh, ibu yang bawa anak, kira-kira anaknya diam di sini, anaknya senang bolak-balik, silahkan di sini, asal ibunya yang bukan bolak-balik gitu. Saya dulu pernah mengajar itu, ada anak yang waktu saya ngajar dorong-dorong kursi, udah bosan kursi, kotak infak didorong. Kotak infak gini. Orang tuanya kaget, jemaah mulai melirik karena ada suara bunyi. Saya bilang biar aja dulu, itu dunia anak-anak. Yang paling menarik apa? Begitu saya tanya, dia bisa mengulang apa yang saya sampaikan, yang belum tentu bapaknya bisa ngulangin. Tuh Pak, Bu ya.
Nah, ini kondisi yang dialami oleh Imam Hasan al-Basri. Jadi tumbuh di tempat yang baik, dalam lingkungan yang baik, dirawat, dididik oleh orang-orang yang terbaik, sehingga walaupun beliau tidak sezaman dengan Nabi, tidak pernah menatap Nabi SAW, namun beriman kepada Nabi, maka beliau hidup di zaman sahabat, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, dirawat bahkan oleh satu di antara istri Nabi SAW, termasuklah beliau pada golongan tabi'in yang mendapatkan langsung ilmu dari sahabat, akhlaknya sahabat, perawatan sahabat, sehingga memiliki DNA yang baik dari keilmuan seperti DNA ilmunya para sahabat dan akhlak mereka. Tidak menetap hanya di Madinah, kemudian beliau berkelana dari Madinah, kemudian sempat ke Kabul, sekarang jadi ibu kotanya Afghanistan, sempat di Khurasan, lalu saat tumbuh dewasa beliau menetap di Basrah. Basrah itu di Irak sekarang ya, sampai meninggal dunia. Maka dikenallah kemudian dengan nama terakhir menetapnya dari Basrah, tumbuh berkembang dewasanya, maka dikenal dengan Al-Basri. Nah, jadi Al-Basri ini bukan lahirnya di Basrah, lahirnya di Madinah, tumbuh dewasa, mengajar sampai wafat di mana, di Basrah, maka dikenal dengan Imam Al-Hasan Al-Basri. Jika Anda tanya di era beliau pada siapapun yang hidup, maka kesimpulannya tidak ada para ulama di zamannya yang lebih alim dari beliau, yang lebih soleh dari beliau, yang lebih berilmu dari beliau. Ini pujian ulama ya, pujian itu untuk mengukuhkan kredibilitas dan kemuliaan ilmu dan akhlaknya, bukan ingin mengangkat lebih dari yang lain. Tentu yang lain pun banyak yang pintar, banyak yang hebat, tapi untuk menunjukkan bahwa ini orang mulia. Maksudnya apa? Nanti secara sanad dia tidak bermasalah. Ya, itulah yang diambil ilmunya. Karena itu Syekh Hasyim mencantumkan di kitab ini karena sosoknya tidak bermasalah. Ya, semua amalnya, semua ilmunya, semua jenis pelajarannya, maka siapapun yang lihat mengerti, oh ini berkesesuaian dengan hukum Allah, dengan ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang diajarkan Nabi SAW. Maka semua menyimpulkan radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah sanad namanya. Maka penting dari siapa Anda belajar, itu akan membentuk karakter. Anda belajar dari guru yang pemarah, Anda akan jadi pemarah. Anda belajar dari guru yang lembut, Anda akan jadi lembut. Anda belajar dari guru yang senang bertengkar, Anda akan senang bertengkar. Anda belajar dari guru yang mulia akhlaknya, Anda ikut mulia. Nah, itu sanad namanya. Maka dari itu para ulama memasukkan bagian ini satu dari 4 hal, 4 pokok yang pernah saya sampaikan itu. Wala yata'allamu illa mimman takammalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Ingat ya kata Imam Nawawi, tidaklah seorang murid itu belajar kecuali dari sosok guru yang punya 4 kualifikasi. 1, pakar di bidangnya, belajar tafsir ke ahli tafsir, lihat sanad tafsirnya. Yang kedua adalah kokoh agamanya, dia juga sholatnya bagus, tilawahnya bagus, kelihatan bagaimana dia beragama dengan baik. Yang ketiga ma'rifatnya dalam, dia kenal dirinya, dia kenal Allah, dia tahu bagaimana menjaga lisannya ya, dia nggak mungkin keluarkan fatwa yang tidak Allah kehendaki ya. Kemudian yang keempat itu baik akhlaknya, bisa ditiru, jadi tidak menjadi fitnah ya. Pantas belajar dari Ustadz Fulan kelakuannya begini, nah jadi fitnah, jelas ya. Nah, karena itu kemudian dengan segala kemuliaannya, keilmuannya, beliau itu seringkali kalau bicara orang bukan hanya tersentuh, kalau bicara akhirat langsung ingat akhirat. Melihatnya banyak orang taubat, banyak orang belajar dari beliau menjadi ulama, di antaranya Imam Al-Qatadah ya radhiyallahu taala anhu. Itu beliau belajar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara catatan-catatan yang didokumentasikan oleh para ulama terkait dengan aspek pencarian guru yang baik dari pengalaman Imam Hasan Al-Basri, dicantumkanlah kemudian oleh para ulama, dikutip oleh ulama setelahnya, dan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengambil satu bagian catatan itu, dituangkan dalam kitabnya, dan ini yang tadi kita bacakan. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sosok yang diasuh oleh istri Nabi SAW,
sosok yang diasuh oleh para sahabat, didoakan oleh para sahabat, didoakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara wasiat atau pesan kuat beliau bagi para penuntut ilmu yang ingin mencari guru, perhatikan kalimat berikut. Qala, beliau menyampaikan, uqubatul ilmi, sungguh hukuman bagi ilmu itu, mautul qalbi, ialah wafatnya hati, matinya hati. Nah, jadi ada nastapa ilmu, ilmu yang nastapa, ilmu yang terhukum, ya, punya ilmu tapi terhukum. Awas tuh. Jadi ada ustad-ustad, ada kiai dalam tanda petik ya, ada habib dalam tanda petik, para pengajar-pengajar, nih guru-guru di sekolah juga masuk nih. Awas, hati-hati ya. Pokoknya yang dititipi ilmu buat ngajar. Ada yang hatinya mati, yang ilmunya terhukum. Dia punya ilmu, ngajar, tapi hatinya mati, ilmunya terhukum. Nah, ini kurang layak untuk diambil ilmunya. Kurang layak untuk diambil ilmunya. Apa yang dimaksud dengan matinya qalbu itu sehingga ilmunya terhukum? Faqila lahu ma mautul qalbi, maka dikatakan pada beliau, ditanyakan, apa yang dimaksud dengan matinya hati dari seorang pengajar ilmu itu? Qala, beliau menjawab, talabud dunya bi'amalil akhirah. Talabud dunya, yaitu kondisi hati yang menuntut dunia, bi'amalil akhirah, dengan menampakkan amalan akhirat. Yaitu munculnya ustadz-ustadz, guru-guru, para kiai dalam tanda petik ya. Saya kasih petikan itu karena nama ini sejatinya tidak layak dengan apa yang disampaikan dalam keterangan ini. Ya, para ustadz, para guru, para habib, para kiai, misal dalam tanda petik mautul qalbi, yang hatinya mati, ilmunya terhukum karena ternyata orientasi mengajarnya itu bukan mencari akhirat, menuntut dunia. Cuma yang ditampakkan amalan akhirat. Kayaknya ngajar Quran, tapi ternyata yang dicari tarifnya. Ustadz, ini nanti mau ada akad nikah nih, bisa nggak Ustadz ngaji? Boleh ya, cuma asal tahu aja ya, saya kan berangkat dari situ ya, ada bensinnya, jam sekian kan saya nggak sarapan juga lah gitu ya, 2 digit lah. Udah pakai begitu tuh. Ini mautul qalbi nih ya. Nanti ngajinya cuman kedengaran suara gelombang-gelombangnya aja tuh, echonya tinggi, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi yang dicari apa? Dunianya ya. Tidak semua begitu, ini cuma ditandai aja. Kalau ada yang begitu hatinya mati, maka nanti bacaannya nggak sampai ke jiwa, apalagi ke pengantin. Ya, pengantin mikirnya cepat akad aja nanti tuh. Ya, sama. Nah, ini pengajar demikian. Jadi kalau di sekolah-sekolah Islam murid-muridnya tidak berkembang baik, coba cek gurunya. Coba cek gurunya. Cek pengelolanya, niatnya benar nggak bikin sekolah itu? Ada nama Islamnya loh, dihisab itu. Hisab di hari kiamat. Anaknya berislam nggak tuh anak didiknya? Jangan-jangan SPP-nya aja makin besar. Jangan-jangan guru yang datang pun datangnya mencari amplopnya saja. Ngajar di mana? Sekian, gajinya berapa? Tuh. Sementara dia yakin rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, ini saya tidak bicara di level biasa, saya level pengajar. Bicaranya di level pengajar. Kalau sudah orientasi gurunya, ustadznya, pengajarnya hanya mencari dunia, maka ilmunya tidak akan berkah. Itu yang tidak memberikan pengaruh ke hati, ke jiwa-jiwa anak didiknya. Coba cek sekolah itu, sholatnya bagaimana anak-anak itu, kenal Allah enggak, ngajinya bagaimana. Jadi kalau ada perkembangan anak tidak seperti yang diharapkan, yang dicek pertama kali bukan keadaan anaknya, yang pertama coba bagaimana cara guru mengajarnya, bagaimana niatnya. Ustadz juga sama di masjid-masjid ini ya. Coba lihat berapa keberkahan yang bisa diberikan oleh Allah kepada murid-muridnya.
salah satu yang harus penting untuk diupayakan adalah ini, mengembalikan niat kepada amal akhirah wa talabul akhirah. Ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda menemukan orang-orang yang mengajar belum apa-apa bicaranya sudah dunia, itu hatinya sudah mati, ilmunya terhukum. Bagaimana Anda bisa belajar dari sosok yang ilmunya pun terhukum, hatinya mati, tapi yang ditampilkan tuh performancenya seperti akhirat, pakaiannya pakaian akhirat, bicaranya tentang akhirat, padahal di hatinya pencarian dunia. Nah, inilah yang diingatkan tadi dari imam kita saat bacaan di Asy-Syu'ara tadi, ayat 128 sampai 145 tadi. Allah. Ya. Idz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ya. Sampai ke kalimat yang sangat indah sekali. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu manhajnya para nabi, para rasul. Aku kalau ngajar, acuan utamaku tuh bukan upah, bukan honor, bukan gaji dari kalian, karena honorku sudah ditetapkan oleh Allah, gajiku sudah diatur oleh Allah. Yang ditugaskan kepadaku hanya menyampaikan, fadzakir innama anta mudzakir. Yang suka baca Yasin tuh kan manhaj para nabi rasul, diteruskan pada orang-orang soleh yang baca Yasin tuh ayat 20 sampai 21 itu masih ingat gak? Di halaman 441 tuh paling kanan di pertengahan, ya, coba lihat tuh. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Teruskan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Datang sosok orang dari jauh untuk mengingatkan masyarakat pada pola hidup yang tidak sehat. Susah diingatkan orang yang baik-baik, yang lurus-lurus, tapi hobinya memang kadang-kadang ngundang orang-orang tapi nggak jelas, cuma buat tertawa, kadang-kadang cuma buat pamer bahwa saya bisa ngundang si fulan, buat rame gitu kan. Maka diberikan standar, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus ini, sosok-sosok yang diutus ini. Ya, siapa tipikal orang diutus ini? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Kalau Anda ingin belajar, ingin ikut, bukan cuman ikut menuntut ilmunya, tapi menuntut akhlaknya, menuntut kepribadiannya, mengamalkan amal soleh yang bisa Anda teladani itu. Coba cari man la yas'alukum ajra. Orang yang sedang mengajar pun dia tidak pernah kepikiran tentang materi duniawi. Yang dia pikirkan bagaimana Allah ridha, yang dia pikirkan bagaimana ilmu sampai, yang dia pikirkan bagaimana amal bisa terawat. Wahum muhtadun. Orang inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, carilah sosok-sosok demikian. Ya. Ya bukan berarti DKM nggak memahami. Ya. Pak, di sini itu nggak ada honornya ya Pak ya. Kalau mau ngajar Bapak ikhlas aja. Tidak begitu. Nah, ini kembali kepada personanya, pada pengajarnya. Nah, ini poinnya. Kalau sudah seperti itu, nanti rahmat Allah turun. Ya, rahmat Allah yang diturunkan pertama kali pada gurunya ini. Kalau rahmat turun, ilmunya berkah, berkah ilmu. Ya, kalau sudah berkah itu jadi solusi. Nah, tadi kan yang Yasin, yang Al-Kahf coba. Kalau Jumat kan ada yang Yasinan, ada yang Kahfian gitu kan. Coba ayat 65 itu. Saking berkahnya ilmu sosok Khadir. Ya. Sampai Nabi Musa diminta belajar kepadanya. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada seorang hamba dapat rahmat dari Allah. Setelah rahmat itu dia dapati, diturunkan ilmu kepadanya. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah itu biasanya satu dari tiga yang paling pokok. Satu, diampuni dosa. Dua, dimudahkan urusan. Tiga, ditambah pengetahuan. Yang diampuni dosa ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi kalau para pendosa ini nggak pernah putus asa dari rahmat Allah, dia minta kepada Allah, turun rahmat Allah, semua dosanya diampuni, semua dosanya. Kan kita banyak dengar kisah, Bu, ada seorang ibu saja perempuan kok bisa ngasih minum pada hewan yang sering dijauhkan, dihukumi najis. Ada anjing kehausan, saking hausnya sudah tak berdaya, diberi minum, dapat rahmat Allah, diampuni dosanya, jadi perempuan baik itu. Ya, banyak kisah ini disampaikan bukan jadi cerita, tapi jadi ibrah. Maksudnya apa? Seburuk apapun perilaku yang pernah dikerjakan di masa lalu, jangan pernah menyimpulkan tidak ada pintu untuk bertaubat, selalu terbuka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Begitu kemudian kita kejar itu, dapat rahmat, dosa diampuni, berubah hidupnya. Ya. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Sepanjang bukan Nabi dan Rasul yang bukan ma'sum, pasti punya latar belakang yang kelam, pernah salah. Bahkan Allah sangat mencintai orang salah yang mau taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Ya. Nah ini balik ke sini. Ya, jika kalau kita kembalikan ke dalam gambaran kita, satu itu dapatkan rahmat Allah. Yang kedua, kalau dapat rahmat itu hidup mudah. Maka yang dicari rahmat Allah. Kita makan, minum, cari rahmat Allah dari makanan itu, dari minuman itu. Berpakaian, cari rahmat Allah. Bagaimana mencari mendapatkannya? Rumusnya dari Nabi singkat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Rahman, pemilik seluruh rahmat di dunia ini, Rahim, pemilik seluruh rahmat di akhirat nanti. Nah, mau minum, khudh biyaminika ma yalik. Ini langsung saya praktekkan supaya mudah dipahaminya tuh, ya. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, kata Nabi di Al-Bukhari gitu tuh. Ya, ini kan yang paling dekat sama saya tuh, sama antum masih jauh tuh. Ambil yang dekat nih. Samillah, sebut nama Allah. Bagaimana? Qul bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahirrahmanirrahim, minum. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Maka minuman ini ketika diminum dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah turun di situ. Jadi energi positif. Dibawa baca Quran enak, dibawa sholat enak. Walaupun minumnya sedikit tapi rahmat Allahnya banyak, tercurah di situ. Nah, yang kedua itu solusi mudah ditemukan di mana? Di Al-Baqarah. Ayat berapa? 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang dipuji Allah dan mendapatkan rahmat, diberi solusi, dimudahkan hidupnya, dibebaskan kesulitannya. Itu kesulitannya ada di ayat 155, dirinci 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kesabarannya ayat 156, rahmatnya 157. Jadi kalau orang sering berusaha mendapatkan rahmat Allah, hidupnya ringan, itu maksudnya. Dijauhkan dari masalah yang sulit. Walanabluwannakum bisyai', kalian yang hidup aku akan uji dengan berbagai macam ujian. Minal khauf, gelisah. Udah gelisah tuh. Jam berapa ini nanti selesai kajian? Gelisah. DKM juga gelisah nih, mau persiapan akad nanti nih kalau gelisah. Itu ujian tuh. Ada yang gelisah, cepat amat ya, tinggal 15 menit lagi kan. Gelisah tuh. Wal ju', mulai lapar. Berangkat jam 3 belum sarapan. Ini udah kelihatan wajah-wajah, habis ini sarapan di mana nih? Kayak jamaah yang punya UMKM tuh nggak apa-apa, kerjasama di depan. Yang punya bakso, punya bubur, depan. Ngaji dulu, keluar, dibeli, makan. Nanti untuk mampir di situ dari masjid, sedekah ke masjid. Kalau kajian-kajian saya tuh yang punya dagangan, makanan apa, nggak apa-apa, tapi sambil ngaji. Ya, ngaji yang betul. Saat ngaji, ngaji dulu, jangan sambil dagang. Ngaji dulu, ngaji selesai itu. Setelah itu sedekah ke masjid, terisi semua, berkah semuanya nanti. Ya. Wa naqsi minal amwal, mulai berkurang harta. Awal bulan sekarang ya.
Nanti akhir bulan mulai terasa tuh. Wal anfus, ada yang sakit, kerabat meninggal, wat thamarat, hasil kerja keras, kok yang ngambil orang lain, saya yang kerja dia yang ngambil, saya ikut tender dia yang dapat, dan seterusnya. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Kok ada ya orang dapat masalah malah gembira? Ya. Pulang dari masjid keluar hilang sendal malah gembira. Masya Allah, sendal nggak ada ya. Tapi tetap dicari. Ya kalau tidak dicari menggembirakan pencuri. Dia sabar itu bukan diam, mencari solusi dengan cara yang baik, cara yang tenang. Tenang. Terima kasih ya Allah telah menitipkan ujian kepada saya bukan pada hamba yang lain. Terima kasih memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan rahmat-Mu. Dia tahu rumusnya. Begitu kalimat itu keluar, perhatikan kalimatnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi turun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dipuji oleh Allah, dapat rahmat. Pengertian terbaliknya, nah ngaji fikihnya begitu, mafhum mukhalafahnya, orang yang sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, sering cari rahmat Allah, diringankan ujian hidupnya seakan gak punya masalah. Lebih banyak tenangnya daripada gelisahnya. Makanya cari amalan yang mengantarkan pada rahmat Allah. Di antara amalannya apa? Masuk masjid. Cari amal di masjid, sedang gelisah ke masjid. Makanya baru masuk sudah minta rahmat Allah. Anda masuk kaki kanan kan? Halo? Ya, baca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta rahmat Allah, rajin ke masjid. Masjid-masjid yang benar. Ibu, rahmat Allah tuh turun ke ibu tuh. Ya, dekati ibu, sayangi, bakti. Kalau ibu sudah reda, rahmat turun. Ya, hidup mudah. Kalau ada hidup sulit, coba cek hubungan dengan ibunya, hubungan dengan ayahnya. Coba dicek. Yang paling pokok hubungan dengan Rabbnya, masih punya Tuhan nggak? Giliran punya masalah nuntutnya kebangetan. Ya, Anda kalau punya masalah sama orang, kan susah mau minta tolong. Kenapa Ji? Ini nih, aduh masalah begini nih. Uang kredit belum lunas, gini, tuntutan apa ya, debt collector lah nongkrong depan tuh. Ada minta aja bantuan sama si fulan ke tetangga. Aduh, susah ya. Masalah. Tapi kan sama Allah nggak begitu. Sholat udah jarang, baca Quran nggak pernah. Begitu ada masalah, ya Allah, kenapa aku yang diuji? Dijawab deh, kamu nggak pernah sekolah ikut ujian. Sekolah nggak pernah ikut ujian, sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah, tiba-tiba dapat masalah merasa diuji. Nggak pernah sekolah ikut ujian, yang repot nggak pernah sekolah ikut ujian pengen diwisuda. Ini yang ketiga itu ilmu, itulah yang di surat Al-Kahf ayat 65 tadi, atainahu rahmatan min indina, dapat rahmat dari kami kata Allah, ya, kemudian diberikan min ladunna ilma, ilmu yang agung dariku. Itu yang sering disebut laduni. Laduni itu bukan nggak belajar, dia belajar, cuman pembelajarannya disertai pencarian pada rahmat Allah. Ini saya kasih sedikit dari Al-Quran ya, yang saya ketahui. Dari sedikit ini saya ikuti dari sejak ngaji di pesantren, dapatnya walaupun sedikit kayak gini sekarang. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 282. Di ujung ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan padamu tambahan pengetahuan. Jaga hubungan kita dengan Allah, takwa. Nah, kalau ada guru-guru yang bertakwa, itu guru-guru yang hebat. Jangan diukur dengan kata-katanya saja. Ukur ilmunya, ukur keagamaannya, ukur akhlaknya, ukur ma'rifatnya. Kelihatan. Nah, itu nanti yang jadi ukuran. Kalaupun tampak bagus, ngajarnya bagus, pembicaranya Quran Sunnah,
Tapi amplopnya juga jadi penilaian. Nah, ini masalah. Oh, ini ustadznya bagus, ustadz Quran, ustadz sunnah, macam-macam. Ustadz fikih, ustadz ini, ustadz itu. Satu kali dia undang, amplopnya tipis. Pekan depan diundang lagi nggak datang. Aduh, mohon maaf, akhi lagi. Ya. Dicek-cek ternyata di hatinya tertulis tuh pencariannya. Oh, ini dia. Kalau tipis tuh dhaif kata dia tuh. Tebal sahih. Tipis tapi banyak sahih li ghairihi. Nah, ini masalah. Nah, ini mautul qalbi. Yang kedua, cari popularitas. Hati-hati. Hati-hati. Ya, dia nggak peduli misalnya dengan amplop, nggak peduli dengan bayaran, tapi popularitas banyak dicari. Takut kalau kehilangan jamaah. Bikin ekosistem sendiri. Ya. Kalau ngaji itu harus ke dia aja. Ke orang lain nggak boleh. Takut nanti beda. Takut nanti tercemar. Takut kena syubhat. Ya, padahal yang diajarkan orang lain pun Quran juga, sunnah juga, tersambung ilmunya ke Nabi. Dia hafal Quran, tahu kitab, tahu juga keterangan para ulama dan sebagainya. Tapi dia mengondisikan tidak boleh ngaji sama orang lain, sama dia saja. Nah, itu jah namanya. Ya. Nah, itu mati itu. Terhukum ilmunya. Yang bahaya tuh begini, yang bahaya ketika dia salah menyampaikan pendapat di lingkungannya dan dia mencegah muridnya mengaji kepada guru lain yang memungkinkan tahu tentang jawabannya, maka terputus di situ sanad ilmunya, bisa salah dalam amalnya. Karena kenapa? Terhambat oleh kata-kata tadi. Ini nggak jelas guru yang di sana, supaya terjaga Anda di sini. Ketika salah guru menyampaikan pendapatnya, bahaya. Itu problem. Makanya yang dicari itu bagaimana Nabi memberikan petunjuk, ulama merangkum itu. Ini Hasan al-Basri, cek. Imam Nawawi sampaikan nih 4 kualifikasi. Nah, sering saya sampaikan, ilmu diambil dari siapapun ulama yang benar, yang baik. Kalaupun ada hal-hal yang kurang sependapat dengan itu, misal bisa jadi karena kurang pengetahuan, kita belum sampai ke situ, atau yang kedua kita kurang cocok dalam mengamalkan itu. Nah, jangan kemudian dihambat itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang tidak baik. Itu nanti ada pembahasan dalam bab yang kedua, khusus untuk siapa? Untuk penuntut ilmu. Nanti kita akan belajar itu. Itu dalam pembuka sudah disebutkan langsung bagaimana ciri penuntut ilmu yang diberkahi. Sekarang kita belajar ciri pengajar pengetahuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kondisi hati seseorang yang mati itu ketika pengajarannya diikat oleh unsur duniawi. Ya. Bahasa tegasnya kalau dalam Quran tuh ginilah, wala tamnun tastakthir. Jangan engkau berusaha memberi orang lain dengan pengajaranmu, dengan ilmu yang Allah titipkan padamu, dengan berharap kompensasi dunia yang dinilai olehmu lebih banyak. Tastakthir tuh minta lebih. Baru ngajar sekali udah minta naik gaji. Udah kan? Gajinya berapa? Datang, baru masuk, Pak, saya ngajarkan anak-anak gampang pahamnya tuh. Kalau besok nggak naik gaji saya nggak mau saya ngajar lagi. Wala tamnun tastakthir. Itu hal yang pertama. Jadi kalau Anda ngundang orang yang dalam tanda petik disebut ustadz itu sudah minta tarif di awal, udah coret. Coret. Karena yang bersangkutan sifatnya dicoret oleh para ulama. Coret. Mautul qalbi, uqubatul ilmi. Ini ilmunya terhukum. Nanti kalaupun datang, ilmunya diikat dengan tarifnya. Segitu aja. Anda bisa ketawa saat itu, tenang saat itu, habis itu muncul lagi masalah, nggak selesai jadi solusi. Gitu aja. Nggak ada manfaat. Ada yang nyampaikan bukan saya. Ya, dari isi kitab. Makanya ulama-ulama ini kembalilah ke jalannya yang betul itu. Jadi ahli kitab. Jangan jadi ahli proposal. Ya, jadi ahli kitab. Makanya di Timur Tengah biasanya ulama-ulama itu dirawat oleh negara. Kalau kita itu Kementerian Agamanya mendata para ulama-ulama sampai ke masjid-masjid muadzinnya digaji. Ya, kan ada zakat umat Islam. Di Indonesia ada dana abadi umat dan sebagainya. Ya, kerjasama dengan Basnas, masukkan ke satu bagian itu untuk ulama-ulama mengajar, ustadz-ustadz, supaya kesejahteraannya meningkat.
Jadi begitu mengajar karena sudah sejahtera, sudah bagus, nggak mikirin lagi duniawi. Di Timur Tengah begitu. Saya waktu diangkat jadi amin khutbah di Tripoli, diberikan gaji, berikan honor, dan nggak pernah terpikir tuh ulama-ulama itu nggak pernah terpikir. Makanya ustad-ustad, dai-dai yang datang dari luar, ada biasa-biasa yang dari Mesir, Al-Azhar datang mengajar ke sini, beberapa dari syekh-syekh itu suka bingung di Indonesia. Ya, karena habis ngajar diamplopin. Malah bingung. Nah, kadang-kadang kebingungan itu jadi musibah. Karena setan ikut di amplopnya itu. Begitu ngajar tempat lain nggak ada amplop, setan masuk. Sini nggak ada amplopnya. Nah, ini yang bahaya. Jelas? Paham? Nah, yang kedua sebagai bagian dari akhir penutup adalah tolabul jah, mencari popularitas. Nah, ini diingatkan di dalam surah yang sangat disukai dan jadi favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Di surah Al-Ghasyiyah, pasangan Al-A'la biasa dibacakan dalam subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selain surat-surat yang beliau biasa baca di lainnya. Ya, salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Nabi selalu mengingatkan dirinya dengan surat ini. Muhammad, ingatkan orang, tugasmu hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang lain, bukan memonopoli sesuatu. Ustadz juga sama, Nabi aja diingatkan apalagi Ustadz. Adi, tugasmu hanya menyampaikan, bukan monopoli jamaah, memaksa jamaah. Jangan ngaji sama orang ya. Itu sama siapa Ustadz? Sama jin. Oh enggak, ngajinya di sini aja. Tidak boleh. Silahkan lepaskan. Ya. Satu kali saya tutup dengan kisah, hingga 1 menit kita selesaikan karena kami pun mesti berangkat juga. Ya. Ada seorang penuntut ilmu datang pada syekhnya. Syekh minta izin, ada ustadz itu kiai baru, jamaahnya agak banyak, saya pengen ngaji ke situ. Pengen tahu apa yang diajarkan. Syekhnya bijak. Oh iya, berangkat aja supaya kamu tahu. Begitu tahu 1-2 hari balik lagi. Kok kamu pulang lagi? Oh, bid'ah itu katanya. Bid'ah, Anda bayangkan tuh. Loh, dari mana tahu kamu bid'ah? Dimarahi sama syekhnya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Berangkat dulu, dampingi dulu majlisnya, mujalasah fihi, ya, duduk kamu di situ 2-3 pekan, duduk dulu baru kembali lagi ke sini. Karena perintah syekhnya maka diikuti. Sepekan, 2 pekan belum balik, 3 pekan belum balik, 4 pekan belum balik, 5 pekan belum balik, sudah agak lama baru balik. Syekhnya tanya, kemana aja kamu? Ternyata sunnah juga. Ternyata sesuai dengan tuntunan Nabi, kata. Ini masa lalu orang-orang soleh, bukan kondisi sekarang, bukan. Dulu. Jadi dulu pun sudah ada suasana itu, makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cirinya supaya ilmu berkah, supaya muridnya juga berkah? Dari guru tadi yang disampaikan kita ikuti, kita cari dengan baik, lalu sambil mencari itu kita pun perbaiki diri. Jangan sampai gurunya sudah baik, muridnya yang tidak baik.